kita bisa berkumpul di sore ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat yang insya Allah kita siap untuk menimba ilmu di sore ini. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu tercurahkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita dengan suri tauladan yang luar biasa, akhlak budi pekerti yang Rasulullah sebagai leader of leader, super manager, super marketer, mungkin super ekonomi syariah, sehingga kita bisa banyak mengkaji tentang ilmu ekonomi syariah karena beliau. Masya Allah. Marilah di awal perjumpaan ini kita buka ya, biar nggak panjang. Kita buka kakap ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholih wa ala mana wa salafuna sholih bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, beralih ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disenandungkan oleh Akhina Naufal Rizkullah Al-Banjari. Naufal Rizkullah Al-Banjari ini selaku Kadif dari Divisi DIR di Kasih Progres. Kepada Al-Karim, Naufal Rizkullah Al-Banjari dipersilakan. Ya, Taib. Apakah suara saya sudah masuk, Pak Ketua? Aman. Udah masuk ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga para tamu undangan sekalian, izinkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadirah tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktabuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum
wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa ala nadalika minasyahidin. Jazakallahu khairan katsiran untuk akhi Naufali Sekolah Banjari. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang membaca dan yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dan naungan Allah kelak nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Kita beralih ke acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mas Fuse kepada yang bertugas dipersilakan untuk memutar videonya. Tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani. Mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuh berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia. Bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya. Yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya. Yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh.
bertransaksi adil. Tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom Rabbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom Rabbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hei ekonom Rabbani. Oke, terima kasih. Mungkin kita semua sudah tidak sabar ya untuk menimba ilmu langsung. Kita tiba di acara inti di KKP ini, yakni penyampaian materi oleh Ustadz Yasir Taufik Samlan. Beliau ini Direktur Pusat Studi Fintech Syariah Tazkiyah. Yang insya Allah yang kajian ini akan dimoderatori, dipandu langsung oleh Kakanda Fahmi Syaputra. Sebelumnya, Bang Fahmi udah ready di sini ya? Sudah Syekh, insya Allah. Masya Allah, siap nih. Oke, sebelum kami berikan pada Bang Fahmi, kita ingin remind dulu untuk jangan lupa untuk buat resume dan mencatat ilmu ya, teman-teman semua, biar selalu melekat nih ilmu yang kita dapat di kajian ini. Oke, selanjutnya saya berikan waktunya untuk sang moderator untuk memimpin kajian di KKP sore ini. Tafadhol. Baik, terima kasih Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya acara kajian Kamis Progres pada sore hari ini. Baik, insya Allah tema kita pada sore hari ini adalah Islamic Fintech, Supporting of Indonesia's Household and MSMEs. Baik, rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwasannya kita saat ini sedang berada di era pandemi. Maka kita tahu, tentu kita banyak mendengar ya, bahwasannya banyak bisnis, banyak rumah tangga yang saat ini sedang mengalami masalah, mereka ada yang terancam bangkrut dan lain sebagainya. Dan mereka membutuhkan banyak sekali bantuan, baik dari pemerintah ataupun dari instansi-instansi lainnya untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menyambung operasional bisnisnya. Maka fintech di sini itu memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pergerakan pertumbuhan dari UMKM di Indonesia. Nah, di sini kita insya Allah akan membahas tentang peran dari Islamic Fintech dalam dan apa peran-perannya mengembangkan berbagai UMKM yang ada di Indonesia ini. Sebelum masuk ke materi, kita ingin sedikit berkenalan dulu ya dengan pemateri kita. Alhamdulillah kita di sini kedatangan pemateri yang luar biasa, dosen kita tercinta yaitu Bapak Yasir Taufik Samlan. Sedikit mengenai beliau. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Fintech Syariah. Beliau juga merupakan Wakil Kepala Eksekutif Keanggotaan Asosiasi Fintech Syariah. Beliau juga Deputi CEO dari Koperasi Asyirkah Muamalah Indonesia. Dan beliau adalah dosen tetap D3 Keuangan Mikro Syariah. Oke, kemudian sedikit informasi tambahan mengenai beliau ya. Beliau juga merupakan pemenang Frex OJK 2019 tingkat Madya Perbankan Syariah. Beliau adalah penerima research grant dari Kemenak untuk training selama 1 bulan di Monash University, Australia 2019. Beliau sudah memiliki beberapa kali mengikuti webinar, podcast, dan siaran radio, di antaranya adalah perbedaan karakteristik bank syariah dan fintech syariah yang diselenggarakan oleh AMSI,
Inovasi produk perbankan syariah 4.0, bedah call for paper Frex 2020 dari Progres Taskia, kemudian inovasi produk perbankan syariah 4.0 yang diadakan oleh IAI DDI Polman, implementasi pembiayaan berbasis Syria, dan ada siaran radio, podcast, serta beliau juga pernah menulis di koran di Republika. Oke, langsung saja kepada beliau. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Pak Yasser, apa sudah ready? Siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah sekarang ada pemaparan terlebih dahulu, nanti kemudian kita akan buka sesi pertanyaan. Namun untuk bisa menghemat waktu dan lebih efisien juga, silahkan teman-teman yang ingin bertanya, langsung ditulis aja di kolom komentar. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung kepada Ustadz Yasser, kita persilahkan. Baik, ini saya bisa share screen ya? Bisa sih. Oke, saya share screen. Oke, mudah-mudahan sih udah terlihat ya. Sudah, Ustaz. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Progres Akh Rizal, sepertinya satu kampung dengan alumni Progres juga nih, Kak Mahbubi nih ya. Mudah-mudahan jalannya juga sama kayak Kak Mahbubi ya, bisa terus berkontribusi lebih dan lebih buat ekonomi syariah, insya Allah. Amin. Kemudian yang terhormat dan yang saya banggakan teman-teman Progres, saya pribadi kalau diundang Progres itu excited ya, karena Progres ini a group of curious people ya, satu grup yang di dalamnya banyak orang-orang penasaran, orang-orang yang kritis gitu ya, dan orang-orang yang yang secara intelektual ya itu mumpuni ya. Saya pribadi di Pusat Studi Fintech Syariah juga ya turut merasakan dampaknya gitu ya. Ya seperti yang kita tahu ya, teman-teman Progres ini ada 3 orang nih di sini. Ada Syamsul, ada Asfa, ada Eva ya. Tahun kemarin kami kerjasama dan akhirnya paper mereka menang di Frex ya. Dan alhamdulillah mereka juga bantu-bantu kami nih. Jadi kalau kalian kalian buka media sosial kami di IG dan di LinkedIn ya, itu atas bantuan mereka semua nih, Masya Allah. Dan juga nih ya, sebelum kita mulai nih ya, ini tolong di follow dan di like dulu nih ya, IG dan LinkedIn kami nih ya. Ya Allah, langsung Zat berangkat. Ya. Siap, rencanakan Zat, langsung ya. Jadi biar sama-sama simbiosis mutualisme nih ya. Kalau saya lihat Progres ini YouTube-nya udah banyak subscribernya ya, Masya Allah. Baik kawan-kawan, langsung aja nih ya. Hari ini kita diskusi lah, sebenarnya pengantar diskusi aja sih ini ya. Islamic Fintech to support the household and SME ya. Ini adalah menu hari ini ya. Saya akan cerita sedikit ekosistem fintech ya, karena saya merasa ada miskonsepsi nih di tengah-tengah masyarakat nih ya tentang fintech. Makanya ada hal yang perlu diluruskan. Dan juga kalau saya ngelihat Tor ya, memang Tor ini yang dibahas hanya peer-to-peer lending. Tapi kalau saya pribadi praktisi juga ya. Saya juga di Asyirkah itu saya bantu-bantu. Kami melakukan crowdfunding offline tanpa teknologi ya, dan itu kami bantu UMKM tuh. Dan saya melihat banyak peluang dan tantangannya sebelumnya.
Kemudian setelah itu kita akan bahas apa sih problematika di ekonomi rumah tangga ya. Kemudian problematika di SMI, dan kita akan langsung ke main topik. Sebenarnya Islamic fintech ini ya itu solusi apa tidak gitu ya. Makanya saya izin mungkin saya akan membahas secara general, nggak khusus ke peer to peer. Baik. Nah, apa sih sebetulnya fintech ini ya? Apakah dia itu dia lebih ke finance-nya kah? Apa lebih ke tech-nya gitu? Ya. Saya ngambil dari fintechweekly.com ya. Istilah fintech sendiri teman-teman ya, dia refer to software ya dan teknologi modern yang digunakan untuk yang digunakan oleh bisnis ya, yang menyediakan layanan finansial yang sudah otomatis ya. Atau sebetulnya kalau saya mengacu ke Shuffle 2016 ya, sebetulnya fintech itu lebih kepada jasa keuangan ya yang ditambah adds-on berupa teknologi ya. Karena apa? Esensi dari fintech itu sebenarnya jasa keuangannya, teknologi itu sebagai pendukung. Ya, ini yang harus kita sama-sama satu frekuensi ya. Kemudian teman-teman ya, apa sebenarnya Islamic fintech ya? Saya mengambil dari Omanif ya, dari omanif.com ya. Islamic fintech sendiri itu apa? Itu sebenarnya digital delivery ya. Bagaimana mendeliver Islamic finance dalam bentuk digital ya. Dan juga karena kita ini bicara fintech ya, kita juga menggunakan fitur-fitur lainnya yang ada di fintech atau supporting technologies-nya seperti apa? Artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, machine learning, ya, kemudian big data, sama fintech ini juga mendukung AML, anti money laundering, anti pencucian uang, ya. Dan juga di sini yang lebih penting, Islamic fintech ini apa? Ini sebetulnya mendorong sebuah konsep yang dinamakan umatic financial inclusion, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada isi Quran bahwa seseorang Muslim itu harus berkeuangan, harus hidup secara kafah, baik itu ibadah dan muamalah. Fintech ini untuk membantu kafahnya seorang Muslim dalam bidang muamalah. Dan juga pada akhirnya Islamic fintech ini dia adalah jembatan bagi halal investment. Ya, bagi siapa? Bagi semua sisi nih. Ya, di satu sisi orang yang punya uang, ya, dia bisa memutarkan dananya dengan cara halal, dan di sisi lain orang yang mendapatkan dana, dia bisa mendapatkan dana secara halal. Ya. Kemudian bagaimana modus operandinya, teman-teman? Ya. Sekali lagi teman-teman, fintech ini marketplace loh, marketplace. Seperti halnya toko online yang ada warna hijau, ya. Saya nggak mau nyebut merek ya, saya cuma nyebut warnanya. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warnanya marun, dan beberapa warna lainnya. Ya, dan sekali lagi, teknologi itu sebagai supporting tools, dan kita ini menjadi one stop solution. Ya, kenapa? Kita tidak hanya menjadi tempat bertemunya orang yang mempunyai uang dan orang yang membutuhkan uang, ya. Kita juga menyediakan solusi nih, terutama ya bagi household. Sekarang nih household teman-teman ya, kalau lihat data yang kemarin dipresentasikan oleh salah satu student kita pada saat saya improv ya, 50% millennials ya, itu konsumsinya itu untuk apa? Ya untuk nongkrong. Artinya apa? Di sini ada missing link bahwa millennials ini perlu apa? Financial planning. Dan akhirnya teman-teman, fintech ini bisa masuk ke sana. Ya.
Dan juga apa? Kalau kita bicara keuangan, kita bicara trust, kita bicara transparansi, ya. Nah, ketika bicara transparansi, oke lah kita main ke LKS sebelah, misalnya kayak bank. Seberapa sih bank itu membuka data-data mereka? Kalau kita bicara fintech, teman-teman, karena ini marketplace, sama kayak toko online yang warna hijau dan yang lain-lain itu, bahwa ketika kita klik mau beli sesuatu, semua data penjual tuh lengkap ada di sana. Dan kita yang punya keputusan untuk ini gue beli di sini apa beli di yang lain. Atau kalau misalnya kita bicara di fintech, ya ketika saya buka salah satu platform, saya lihat profil dari si penerima pembiayaan, saya tuh bisa menganalisa orang ini layak nggak saya kasih pembiayaan. Kemudian teman-teman ya, kalau kita bicara fintech ekosistem, terutama di fintech syariah, kita dalam satu ekosistem ini teman-teman ya banyak pemain. Yang pertama regulator OJK dan BI. Kenapa kok saya sebut OJK dan BI teman-teman? Ya karena mereka adalah dua superpower yang mengatur keuangan Indonesia. OJK yang mengatur ya fintech non payment gateway, ya fintech non atau fintech yang fokus ke pembiayaan atau ikut crowdfunding. Sedangkan BI ya sebelum kayak misal nih ada e-money yang warnanya hijau, ya ada e-money yang warnanya ungu, ya. Sebelum si e-money hijau dan ungu ini mereka launching ke masyarakat, mereka harus harus istilahnya mereka harus minta izin ke BI dulu. Nah, kemudian ada DSN MUI. Kemudian ada asosiasi, ya. Seperti yang kita tahu ya di Indonesia ini setidaknya ada berapa tuh? Ada 4 asosiasi. Dan dari 4 itu hanya satu yang khusus asosiasi fintech syariah, yaitu asosiasi khusus dengan embel-embel syariah yang namanya Asosiasi Fintech Syariah. Kemudian ada fintech player juga, kemudian ada consumer investor dan SME. Dan kemudian di sini ada supporting stakeholders. Seperti apa, teman-teman? Sekali lagi, pembiayaan di fintech itu tidak bisa dilepaskan kepada notaris. Ya. Semua perjanjian itu juga tetap ke notaris. Ya. Jaminan yang diberikan oleh nasabah yang mendapatkan pembiayaan itu juga tidak lepas dari yang namanya kantor jasa penilai publik, dan itu masuk dalam ekosistem fintech. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita bicara bisnis dengan embel-embel ekosistem, ya teman-teman, ini sudah keluar dari pakem bisnis yang ada sekarang. Kalau zaman dulu ya, saya baca di Harvard Business Review, saya lupa siapa pengarangnya, ya, bahwa sekarang tuh bisnis itu sudah berubah dari zaman dulu yang input proses output, ya, menjadi perusahaan itu dia menjadi sebuah ekosistem di mana dia bisa mengoptimalisasi suppliernya, dan mengoptimalisasi buyernya untuk penciptaan nilainya. Nah, kemudian di sini teman-teman, ini ada ada beberapa jenis Islamic fintech di Indonesia. Yang pertama ada payment. Ada kalau di kita itu Paytrend itu sudah bisa. Terakhir itu yang kami assess di asosiasi itu ada Syariah Pay, ya. Nah, kemudian ada digital banking, itu contohnya ini yang punyanya anak pasca namanya Mas Doni, ya. Kemudian ada inovasi keuangan digital, ya. Kalau kalian pernah dengar Alami Fintech, ya. Dulu tuh Alami Fintech mereka mulai dari agregator, tapi sekarang mereka sudah menjadi peer-to-peer lending, ya. Kemudian ada equity crowdfunding, ya. Nah, menarik nih equity crowdfunding. Equity crowdfunding ini salah satunya nggak usah jauh-jauh, ya. Alumni Progress ya Rizky ya dia punya urun modal, ya, dan itu yang dilakukan adalah equity crowdfunding, ya. Dan yang terakhir ada peer-to-peer syariah. Nah, kalau peer-to-peer syariah teman-teman ya, setahu saya itu juga nggak tahu Mas Ishak itu ini nggak ya
kalau nggak salah Mas Ishak itu juga alumni Progress ya. Nah, dia itu juga punya fintech yang namanya kandang.in ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih sebetulnya problem dari Indonesia household sekarang ini? Kita kupas dulu nih economic update ya. Saya mengutip ke World Bank ya. Mereka ada satu lembaga di bawahnya yang namanya World Food Program ya. Bahwa di Indonesia teman-teman year on year ya dari bulan Juni 2016 sampai dengan Juni 2020 GDP-nya terkontraksi 5,32%. Anggap aja kalau GDP Indonesia itu sekitar 2.000 triliun, 5%-nya lumayan tuh. Kemudian di tahun 2021 tahun ini ya defisit budget itu 1.000 triliun. Ya. Kemudian ya di sini tingkat kemiskinan teman-teman ya itu naik ya. Naiknya itu lumayan lah, terkoreksi 0,3%. 0,3% dari 200 juta itu berapa tuh? Ya mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta. Ya. Dan ini 9,41 ke 9,78 ini teman-teman ya, ini dicatat dalam waktu hanya 4 bulan. Dari November 2019 sampai dengan Maret 2020. Ya. Nah kemudian oleh World Bank ya, diperkirakan ada 4 sampai 5 juta additional unemployment ya. Dan juga pemerintah sekarang teman-teman, pemerintah mencanangkan pemulihan ekonomi nasional yang fokus ke dua sisi, yaitu sisi demand sama sisi supply ya. Sisi demand ini dari sisi daya beli, dari supply, dari sisi UMKM-nya. Ya kalau misalnya kita mau refresh sedikit baru-baru ini teman-teman ya. Pemerintah saya rasa kebijakan moneternya sangat agresif ya. Kalau zaman dulu teman-teman ya, kredit itu ya, syarat kredit itu adalah DP 30%, sekarang DP-nya 0% teman-teman. Ya. Kalau ditanya kenapa DP 0% ya sekali lagi uang teman-teman menurut data ya, di tengah pandemi ini orang-orang tuh megang Indonesia household ini ternyata ada punya kebiasaan unik bahwa mereka itu rata-rata narik uangnya dari investasi dan disimpan di bank. Nah sekarang kalau duit ini di bank artinya uang ini tidak berputar, makanya pemerintah ngegenjot dengan tadi yang LTV 0% tadi ya. Oke, atau LTV 100%, sorry. Nah, bagaimana dengan Indonesia household teman-teman ya? Konsumsi tercatat ya di tahun 2020 terkoreksi 2,07%. Nah, kemudian ya oleh World Bank ini 38 household itu 38% dari rumah tangga itu konsum less karena apa? Lack of financial resources karena mereka nggak punya dananya. Ya. Nah, dua yang ini nih teman-teman kita bicara MBR, masyarakat berpendapatan rendah. Tapi sekali lagi teman-teman, kadang-kadang dalam pandemi ini tetap ada masyarakat yang sangat terdampak, tapi di satu sisi ada masyarakat middle up sampai masyarakat high class ini di high income yang mereka sebenarnya nggak terdampak ya. Dan sekarang ya pemerintah ini lagi mencari cara gimana orang-orang high class dan middle up dan high class ini mau mengeluarkan dananya dari bank. Ya, kenapa? Ya karena sekali lagi mereka sekarang cash is the king, ya. Dan juga Indonesia household sekarang ini sudah biasa dengan WFH, bukan WHF, sorry. Ya. Nah, jadi di sini di household ini ada dua sisi nih teman-teman ya. Yang sisi sini saya bahas MBR, ya. Nah, sisi sebelah sini ya saya bahas kelas menengah dan kelas atas. Oke. Nah, sebetulnya di slide sebelumnya kan sebenarnya sudah bisa diidentifikasi sebetulnya, ya. Fintech ini bisa masuk dari mana, teman-teman? Nah, dan apa yang bisa di-offer oleh fintech? Sekali lagi, teman-teman, di fintech ada istilah blockchain. Ya, kalau blockchain itu kan salah satu sistem rantai ya dan otonom ya dan
Dan terakhir di tahun 2020 Basnas ini sudah buat kajian tentang blockchain untuk pengentasan kemiskinan. Ya lebih kepada sih untuk identifying data-data kemiskinan ya. Nah, tapi di sini teman-teman blockchain ini mereka harus kolaborasi ya, karena data penduduk itu adanya di Dukcapil dan Basnas sebagai pihak yang akan menilai ini termasuk mustahikah atau muzaki. Dan juga sebetulnya ya kalau dengan adanya blockchain dan fintech ini teman-teman ya, saya rasa nggak ada tuh, insya Allah sih nggak ada ya kasus di mana Menteri Sosial ditangkap oleh KPK. Nah ini untuk masyarakat berpendapatan rendah. Nah bagaimana untuk masyarakat yang berpendapat yang middle class dan high class teman-teman ya? Kita di fintech ya itu ada yang namanya robo advisor ya. Nah, kebetulan teman-teman Madam Ani lagi ngembangin robo advisor ini untuk financial planning di Sakinah Finance ya. Nah, ini teman-teman, ini sangat related dengan data bahwa 50% milenial yang mana middle class ini mereka ini masih konsumsinya itu untuk leisure, untuk ya nongkrong dan teman-temannya itu ya. Dan terkadang mereka masih belum bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, ini yang bisa fintech Islamic fintech tawarkan karena sudah ada beberapa platform fintech yang bergerak di Islamic financial planning ya. Nah, kemudian teman-teman ya ada satu bisnis di fintech yang namanya agregator yang menemukan orang yang punya uang ya, dan orang yang perlu dan lembaga yang perlu dana ya. Nah ini makanya itu namanya agregator. Makanya di sini untuk high class teman-teman ya, sebetulnya di sini high class bisa kita dorong ya untuk menjadi investor ya, karena sekali lagi ya. Untuk bagian atas di lower income ini mereka rata-rata adalah defisit unit, tapi di dua bagian di bawah ini mereka adalah surplus unit. Dan sekarang karena surplus unit ini dananya masih di bank, dan saya rasa ya Islamic financial literasinya atau fintech literasinya juga masih rendah. Itulah kenapa mereka taruh di bank. Makanya di sini juga tantangannya untuk promosi lebih jauh. Nah, kita sekarang beralih ke SMI nih. Sekali lagi ini pematik diskusi teman-teman ya. Menurut undang-undang tahun 2008 nomor 20 mereka mendefinisikan 2008 nomor 20 ya. Mereka mendefinisikan SMI itu menjadi beberapa klasifikasi. Misal SMI itu kan small medium enterprise ya. Tapi di sini SMI itu di Indonesia itu ada tambahannya gitu. Berarti kalau di Inggris kan berarti MSMI, micro, small, medium. Nah, kalau micro teman-teman ya itu bagi mereka yang punya omset atau aset di bawah 50 juta atau omsetnya itu di bawah 300 juta. Ya. Nah, untuk small sendiri atau kecil itu asetnya sekitar 50 sampai 500 juta atau salesnya itu ada 300 juta sampai 2,5 miliar. Untuk medium sendiri itu salesnya udah 2,5 sampai 50 miliar. Nah, ini terus sekali lagi teman-teman, definisi aset ini ya kalau secara akuntansi ini harus itu di luar dari fixed asset. Ya. Nah, kemudian ya apa sih problem dari SMI ini? Ya, ini saya mengutip dari data ILO World Bank ini membuat riset lewat anak usahanya mereka yaitu International Labour Organizations ya. Di Indonesia teman-teman ternyata ya bank ya itu melihat SMI ini sebuah ladang yang tidak menguntungkan ya. Apalagi kalau program KUR bunganya kecil, untungnya kecil cuma 6%, udah gitu NPL-nya tinggi ya. Kemudian oleh ILO juga disebutkan ya
kenapa pada akhirnya sektor SMI ini tidak jalan? Ya, karena ternyata teman-teman ya nggak ada kredit rating untuk SMI. Ya. Kalau di Inggris sudah ada nih, ya di Inggris malah untuk personal juga ada. Ya. Nah kemudian oleh ILO juga dibilang there is no one stop shop for SME. Ya, artinya gini nih. Ya. Sekarang teman-teman ya toko online yang warna hijau dan marun itu hanya toko-toko untuk jualan. Tapi mereka tidak memberikan jasa pelatihan. Mereka tidak memberikan jasa pengurusan izin. Nah, ini kelemahannya. Kemudian di Indonesia ini bisnis inkubator bisnis dan akselerator juga kurang ya. Kemudian ada persoalan tax ya. Kemudian sekali lagi teman-teman, di lembaga keuangan di poin terakhir ini teman-teman, mereka juga masih belum paham nature bisnis dari SME ini. Nah, bagaimana sebenarnya Islamic Fintech bisa menurunkan problem-problem tersebut? Ya, sekali lagi teman-teman, ya, kalau kalian browsing ada yang namanya Kasir dan ini juga salah satu anggota Asosiasi Fintech Syariah. Ya, Kasir ini teman-teman, ya mereka menawarkan accounting software. Nah, kadang-kadang kenapa bank nggak mau ngasih pembiayaan? Karena apa? Dilihat pas ditanya, Bu, punya pembukuan nggak? Saya nggak punya, Pak. Makanya dengan ada Kasir ini, teman-teman, sebulan tuh bayar murah, paling cuma 50.000 ya. Ya, itu bisa membantu persoalan pencatatan keuangan. Ya. Dan sekarang menariknya teman-teman, Kasir ini mereka juga bukan hanya sebagai penyedia jasa akuntansi, tapi sekarang mereka sudah jadi marketplace-nya UMKM, bayangin. Menarik nih kalau kita lihat sepak terjang Kasir. Awalnya mereka hanya menawarkan accounting software, tapi begitu usernya sudah banyak, sekarang user udah 500.000, bayangin. Di aplikasi Kasir ini ya, itu ada 500.000 orang penggunanya atau 500.000 SMI yang menggunakannya dan akhirnya jadi ekosistem. Ya, Kasir itu bisa nanti nggak hanya bisa nanti jadi peer-to-peer lending juga. Ya, kemudian ada fintech ini teman-teman ya bisa menyediakan online credit scoring juga. Ya, salah satu member AFSI namanya Tongdun itu juga menyediakan credit scoring. Dan juga sebenarnya ya semua UMKM yang sudah masuk fintech itu mereka mendapatkan benefit tambahan selain dapat pembiayaan. Ya. Bayangin nih kalau ada UMKM yang masuk ke Kasir dengan pengguna 500.000 orang, begitu mereka masuk, ya itu juga ajang promosi bagi mereka. Atau ya ada aplikasi online yang berwarna hijau tuh, ya ada 2 tuh yang warna hijau tuh. Itu luar biasa powerful-nya, ya. Luar biasa powerful-nya mereka tuh. Dan teman-teman ya mungkin ini saya lupa juga bahas tentang neobank, ya. Ini si aplikasi yang berwarna hijaunya ini, ya. Itu mereka salah satunya ini sudah beli Bank Jago, ya. Bisa dibayangin teman-teman, mereka ini sudah punya ekosistem ya, 20 juta ekosistem. 20 juta user which is itu ekosistem. Dan juga mereka juga sudah dengan layanan food-nya mereka ya itu mereka juga sudah bisa langsung mengkonekkan antara pembeli dan penjual ya. Dan dengan mereka akuisisi Bank Jago sebentar lagi ya mereka tuh masuk untuk ngebiayain si UMKM-nya ya. Makanya ini adalah nah, ini adalah game digital startup game tuh ya begini nih ya. Oke. Nah, ini teman-teman kita bicara SME financing needs ya. Ya. Kalau kita bicara startup financial needs teman-teman ya. Ya. Fintech ini biasanya bisa masuk di sini nih. Di seed funding ya. Kenapa fintech bisa masuk di seed funding ya? Biasanya di seed funding ini orang-orangnya masih
unbankable yang belum bisa masuk ke bank. Tapi begitu dia sudah bankable, biasanya dia pindah ke bank. Dan di sini fintech ini sebetulnya resikonya cukup tinggi teman-teman ya. Karena apa? Kadang-kadang pada saat si SMI ini masih di seed funding ya, masih di tahap seed, benar-benar awal ya, probability ruginya ini cukup besar, dan itu sebetulnya bagaimana fintech bisa menjembatani. Nah, cuma di sini fintech model apa yang bisa menjembatani ini ya? Kita pindah ke sebelahnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah tipe crowdfunding ya. Jadi teman-teman ya, kadang-kadang ada misconception dari orang-orang kalau bicara crowdfunding ya, pasti bicara fintech, padahal enggak. Ya. Simpelnya begini, kalau kalian yang laki-laki ya, kotak amal itu crowdfunding teman-teman, tapi itu crowdfunding offline. Nah, kalau fintech itu adalah crowdfunding dengan teknologi. Ya. Makanya di sini secara umum ada 4 tipe crowdfunding. Ya. Yang pertama ada donation base, lebih ke social finance ya. Nah, jadi kalau donation base ini teman-teman ya, ini cocok untuk membiayai household yang baru recovery dari pandemi dan mereka mau start bisnis lewat donation base, pakai akad hibah, akad sedekah ya, pakai akad zakat ya. Nah, kemudian setelah bisnisnya mereka sudah naik ya, mereka bisa pindah ke reward based ya. Nah, kalau di sini untuk micro, begitu mereka naik ya, dan mereka bisnisnya sudah terbukti dan idenya sudah bagus, reward base masuk. Nah, ya di reward base ini teman-teman ini unik ya. Apa? Fintech yang yang returnnya ini nggak bisa dalam bentuk ya intangible asset ataupun tangible asset. Ya, intangible asset itu ya bisa jadi dalam bentuk hadiah ataupun yang lainnya. Nah, di Indonesia baru ada Indogiving, tapi di Malaysia ada namanya My Startup ya. Si reward base ini teman-teman itu tuh adalah jembatan bagi para SMI ya, yang betul-betul idenya bagus dan mereka bisa dapat seed startup, seed funding. Nah, kalau mereka sudah besar, mereka bisa pindah ke peer-to-peer lending, yaitu yang di debt-based. Ya. Nah, uniknya teman-teman di Indonesia ini ya, sekali lagi nih, kalau saya ngajar di teman-teman di EI ya, kecepatan pemerintah dalam mengregulasi fintech itu kalah dengan perkembangan fintech itu. Ya, makanya pada saat itu ya sekarang OJK ini dia sebagai wasit ya, dia tuh juga punya dia juga punya tujuan ya, karena ekonomi sistem ini masih pakai bank, jadi mereka juga pengen jagain bank dan di sisi lain menjaga fintech juga hidup. Nah, begitu. Makanya di sini ya, kalau si SMI-nya sudah naik kelas ya, menjadi small size SMI, mereka bisa ke peer-to-peer ya. Karena di peer-to-peer maksimal pembiayaan 2 miliar. Kalau pembiayaannya mereka sudah butuh lebih banyak lagi, mereka bisa masuk ke equity funding. Di sini mereka bisa menerbitkan saham atau menerbitkan sukuk. Nah, bagaimana dengan opportunity dan challenges-nya ya? Opportunity-nya teman-teman, 60% of Indonesian citizen itu using internet. Dan juga kita punya opportunity untuk apa? Untuk unclog ya, the middle class and high class saving, tabungannya mereka ini bisa kita kita promo fintech dan kita bisa rayu mereka untuk memutar dananya mereka daripada taruh di bank, udah ngasih sektor itu. Ya. Kemudian kita juga bisa memakai blockchain untuk identify the needy person, juga opportunities berikutnya ya. OJK itu dipuji karena mereka menggunakan regulatory sandbox. Kalau regulatory sandbox itu apa sih? Kayak begini aja teman-teman ya. Kalau kita main ke taman bermain
ya. Di sana biasanya ada kotak pasir yang dinamakan bahasa Inggris sandbox. Nah, biasanya nih ya, di dalam sandbox ini anak-anak bisa bermain sambil diawasi oleh orang tuanya. Nah, kalau di dunia fintech ya, artinya apa? Dengan regulatory sandbox ini, fintech ini bisa mendaftarkan dirinya mereka ke OJK sambil dalam proses mendapatkan izin. Nah, ketika dalam proses mendapatkan izin, mereka sudah bisa beroperasi juga. Nah, kemudian ini opportunity baru, yaitu Sukuk crowdfunding. Dan kebetulan Pusat Studi Fintech Syariah ini lewat Pak Afrad dan Pak Endi, ya, tahun kemarin jadi finalis Frex dengan judul Sukuk crowdfunding. Ya. Nah, bagaimana dengan challenge-nya? Ya. Ke depan bisa jadi fintech ini yaitu juga harus bertindak sebagai inkubator. Ya. Nah, tantangan berikutnya sebetulnya ya membuat si SME ini menjadi ready to be financed. Ya. Dan juga challenge-nya kita bicara literasi keuangan masih lumayan challenging, apalagi literasi keuangan syariah, apalagi literasi fintech syariah. Nah, ini challenge-nya nih. Dan challenge berikutnya ya masih sedikit teman-teman ya. Peer-to-peer lending dan equity crowdfunding yang menyediakan platform halal investment. Nah, ini yang menjadi ya kadang-kadang masih ada ketakutan lah ya. Sebenarnya kalau gue masukin duit ke fintech ini aman nggak datanya? Ya, no worries, insya Allah teman-teman. Kenapa? Karena menurut POJK 13 tentang IKD, POJK 57 tentang ECF, dan POJK 77/18 tentang peer-to-peer lending, ya, semua platform berizin itu wajib punya ISO 27001 terkait dengan Information Security Management. Ya. Jadi insya Allah jangan khawatir. Nah, sekarang mungkin tinggal bagaimana kita pilih nih. Karena ada status fintech yang terdaftar. Ada yang berizin. Kalau terdaftar ini berarti dia baru masuk ke regulatory sandbox. Tapi kalau udah berizin, mereka itu udah oke, udah bagus. Mereka sudah dapat ISO 27001. Nah, ini teman-teman ya. Apa kontribusi kalian mahasiswa, teman-teman? Ini sebenarnya mimpi saya sih sebetulnya ya. Kalau ditanya apa tuh kontribusi mahasiswa terhadap SMI ya, mungkin beberapa teman-teman ini ada 3 orang di room ini yang senyum-senyum nih mungkin lihat personalis saya nih ya. Kenapa? Karena teman-teman saya tuh tahun 2017 itu ada bank mahasiswa ya. Bank mahasiswa ini mereka dapat funding dari Malaysia, cuma sekarang udah tutup. Nah, sekarang teman-teman ya, dengan kenyataan bahwa Omnibus Law ini, ya Omnibus Law itu ada sisi baik dan buruknya, tapi sisi baiknya adalah buat koperasi, yaitu cukup dengan 9 orang. Ya. Sekarang koperasi udah bisa jalan, teman-teman. Ya. Makanya kalau misalnya kita bisa buat Islamic Digital Cooperative atau koperasi syariah mahasiswa ya, nanti dimulai dari komunitas progres misalnya, dan di situ bisa jadi marketplace juga ya, bisa jadi tempat peer-to-peer lending juga. Nah, itu luar biasa sekali tuh ya. Kami siap lah berkolaborasi dari pusat studi ya. Nah, sekarang teman-teman, sepowerful apa sih ya? Sepowerful apa sih koperasi itu? Koperasi sangat powerful, teman-teman. Kenapa? Yang pertama ya, koperasi itu bisa melakukan peer-to-peer lending sesama anggota, closed loop. Dan koperasi itu bisa membeli saham dari perseroan terbatas. Ya, artinya nanti kita bisa dan koperasi, teman-teman jangan salah, bisa menerbitkan sukuk untuk koperasi lain. Powerful loh, teman-teman. Ya, makanya teman-teman ya, ayo coba dikaji tuh ya, koperasi digital ya. Kalian explore lagi Undang-Undang Koperasi 92 ya, kalian explore lagi Omnibus Law, dan kalian explore lagi nih ya
fintech. Oh, itu luar biasa sekali. Ya. Dan mungkin ya sekalian nih, ini udah slide terakhir. Hayu teman-teman ya, tahun kemarin alhamdulillah PSFS punya 2 finalis di Frex ya. Kami juga akan membuka lowongan teman-teman ya. Akan membuka lowongan ya kepada mahasiswa ya untuk dibimbing oleh Pusat Studi Fintech Syariah ya untuk berkompetisi di Frex tahun ini ya. Kami sudah, kalau saya pribadi ya, saya udah punya 2 topik yang lagi in banget gitu ya, dan siap untuk ngebimbing teman-teman yang mau gabung dengan kami ya. Nanti kalau ikut Frex nanti kalian atas nama Pusat Studi Fintech Syariah, karena itu hasil bimbingannya gitu. Ya, mungkin begitu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator Syekh Fahmi nih ya. Jadi mungkin intermezzo sedikit sebelum ke Mas Fahmi ya. Jadi dua webinar terakhir saya dengan dengan progres itu selalu diberikan moderator yang baru pertama kali jadi moderator. Tapi so far Fahmi insya Allah oke lah. Mungkin dia karena baru pertama jadi deg-degan gitu ya. Tapi insya Allah oke. Mantap, Fahmi. Thank you very much. Silakan, Fahmi. Ya, terima kasih Ustadz sudah membuka. Ustadz, terima kasih, materinya luar biasa sekali. Ini saya sendiri ya Ustadz ya, banyak banget dapat insight nih dari materi barusan. Terutama tadi soal cakupan dari fintech itu sendiri. Sebelumnya tuh saya mikir fintech itu lebih ke dia memberikan lebih ke pembiayaan aja gitu. Ternyata banyak yang lain ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan keuangan dan dia ini add-ons dengan teknologi itu masih tergolong fintech ya. Kemudian fintech ini juga tadi ya seperti yang dijelaskan oleh Ustadz juga itu berfungsi layaknya sebagai marketplace gitu. Selain tadi ada menawarkan, ada yang berupa payment, ada yang inovasi teknologi, kemudian ada crowdfunding, ada agregator dan lain sebagainya. Jadi banyak banget lah yang branch-nya lah dari si fintech ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya tapi saya ingin izin dulu menyapa ada teman-teman yang hadir dari Makassar tadi ya, Ru ya? Iya, bukan? Fahmi, punten. Saya stop share dulu ya. Oke, udah klik, udah lupa. Tadi katanya ada teman-teman dari ini ya, dari Makassar. Mana nih? Iya Bang, dari KCFOC dari Makassar. Yang mana, Ru? Kayaknya tadi udah live ya. Tahun masih ada di GP. Ya. Oke, kita ucapkan aja selamat datang ya kepada teman-teman yang baru hadir juga. Alhamdulillah ini udah mencapai 83 orang peserta kajian kita pada sore hari ini. Oke, ini udah ada banyak pertanyaan juga, Ustadz. Tadi Ana udah sedikit browsing ya pertanyaan-pertanyaan ini. Ini ada dari Kak Alwi juga. Assalamualaikum Kak Alwi. Kebanyakan pertanyaannya banyak seputar literasi kalau Ana lihat nih, Ustadz. Mungkin pertanyaannya kita satukan aja mengenai gimana caranya fintech ini diliterasikan kepada masyarakat gitu, Ustadz. Gimana menyampaikan informasi seputar fintech ini baik kepada MBR yang masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kepada middle dan high class. Karena tadi kita udah melihat ya fungsi dari middle dan high class ini sendiri memang selain mereka tadi sebagai di defisit unit, mereka juga bisa menjadi surplus unitnya. Jadi memang bisa memutar perekonomian juga gitu. Maka ini penting banget gimana caranya fintech ini supaya bisa sampai infonya ke mereka. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, nah ini pertanyaan dari Kak Alwi juga nih yang menarik nih. Setiap siklus ekonomi ada tipping point. Apakah fintech ini ada potensi untuk kena krisis yang sistemik, kena ke semua pihak? Mungkin untuk sekarang kita 2 pertanyaan dulu aja untuk melihat waktunya juga nih. Silakan kepada Ustaz Yasser. Baik, ini pertanyaan gimana supaya sampai ke masyarakat? Ya, sebetulnya gini teman-teman ya.
ini apa ya? Ini juga persoalan klasik ya. Sebenarnya yang terkena ini bukan hanya fintech sebetulnya. Bank pun masih seperti itu, tapi minimal kalau di fintech ya, saya merasa ya, sekarang social media advertising itu sangat powerful teman-teman. Ya, saya belum lihat data sih, cuma saya rasa MBR pun sekarang mereka sudah punya sosial media gitu. Artinya dari situ kita bisa masuk sebetulnya. Ya, dari situ kita bisa masuk. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, sebenarnya peran pemerintah sebetulnya, peran pemerintah untuk ngedorong supaya fintech ini bisa dikenal. Nah, cuma gini teman-teman ya, fintech ini kan isinya anak-anak muda yang mendistrupsi bank, ya. Kita harus tahu ya bahwa bank itu lebih sistemik daripada fintech. Ya. Di bank macet ya itu satu Indonesia kena dampaknya, tapi kalau di fintech ya itu dampaknya itu nggak terlalu ini. Nah karena sekarang gini, perbankan itu dikuasai oleh apa ya? Oleh para pemodal besar Indonesia yang menggerakkan Indonesia, ya. Dan mereka itu justru ya suatu saat kapan fintech itu bisa besar ya justru ketika para pemodal besar ini itu udah mulai investasi di fintech. Ketika mereka udah masuk ke fintech ya itu pasti mereka itu ngejar supaya cuannya dia itu lebih tinggi ya ini ya, tapi itu hal lain lah. Tapi kemudian sekarang ya dengan adanya asosiasi ini juga mereka juga punya kewajiban juga untuk share ke orang-orang tentang literasi fintech. Mungkin itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua tentang sistemik ya tadi ya? Tentang siklus, Tad. Siklus apa tadi, mohon maaf? Bentar. Yang dari siapa nih? Kalau dari Alwi, Tad. Oh, Alwi. Ini Alwi alumni? Iya kayaknya ya. Assalamualaikum, Kang. Izin ya, Tad ya? Biar jelas aja ininya. Masya Allah, ini udah jadi syekh ini, Masya Allah. Ini. Kebetulan ini numpang wifi kantor juga, Pak. Wih, kerja di mana sekarang, Wi? Di Depok, Pak. Oke, siap. Oke, gimana, Wi? Boleh saya ini Pak ya, clarify dikit ya. Jadi, ya, boleh. Kan siklus ekonomi itu kan ada tipping point-nya ya, Pak, termasuk juga di industri finansial, khususnya di fintech ini. Nah, ada nggak sih, Pak, kemungkinan si industri fintech ini tuh nanti jatuh pada titik poin terendah, itu tipping point terendah kayak gitu, yang benar-benar jadi krisis dulu, dan apakah itu dampaknya akan sistemik gitu, sesistemik waktu kalau bank waktu tahun 2008 tuh kan nggak begitu sistemik ya Pak ya. Yeah. Fintech ini bisa kena ke berbagai lapisan masyarakat, nah itu aja paling Pak. Oke. Ya, memang ini ya mungkin sebelum kita harus membedakan dulu nih ya tupoksi fintech dan tupoksi bank ya. Nah, kalau tupoksi bank itu adalah menghimpun dana masyarakat, mereka playmaker, uangnya dikumpulin, habis itu dikelola, dipilih siapa yang dikasih pembiayaan, dan ketika ada macet, akhirnya di situ tipping point dan itu akan berpengaruh ke sistemik. Nah, tapi kalau kenapa bank itu jadi sistemik ya? Karena bank yang menghandle risiko atas hilangnya dana tersebut. Makanya kan di situ supaya nggak sistemik ada LPS. Tapi kalau misalnya kita bicara di fintech ya, untuk sementara belum sesistemik bank menurut saya. Ya. Kenapa? Kalau di bank itu terjadi information asymmetry. Ya. Kita sebagai deposan nggak tahu nih duit ini taruh di mana. Tapi kalau di fintech ya itu transparan, begitu kalian buka websitenya fintech, ya, kalian juga bisa menganalisa tuh informasinya. Jadi begitu itu macet ya, saya ini ya mungkin saya harus baca-baca lagi, tapi saya rasa efeknya tidak sesistemik bank. Karena di fintech ketika kita naruh uang walaupun cuma 1.000 ya, duit itu akan balik ketika orang yang kita biayai ini usahanya lancar.
Begitu usahanya nggak lancar, duitnya nggak balik. Ya, jadi sistemiknya mungkin lebih apa ya? Sistemiknya itu lebih ke apa ya? Dia lebih ke level mikro ke setiap project sistemiknya. Oh, per apa ya maksudnya itu? Karena dia per project. Bayang. Nah, begitu. Ya mungkin begitu. Oke, Ted, sangat jelas. Berarti bisa dihandle sama peran transparansinya itu ya, Pak ya? Iya. Dan juga sebetulnya kan gini, artinya fintech ini ya, mereka itu juga masih minta jaminan loh, jangan salah. Mereka bisa jaminan ke UMKM-nya, dan akhirnya ketika UMKM-nya macet, jaminan itu bisa dijual dan uangnya bisa dikembalikan ke investor. Jadi untuk menekan resiko sistemiknya tadi sebetulnya. Itu mungkin begitu. Oke, Pak, sangat jelas dan informatif. Makasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Alwi. Sukses, Alwi. Amin, amin. Ditunggu undangannya, Wi. Waduh, undangan apa tuh? Oke, terima kasih kepada Kak Alwi yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah share. Ada sedikit waktu lagi. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Ustaz, ini pertanyaan dari Ana, Ustaz. Tadi Ustaz kan bilang ya, kalau saat ini tuh pemodal besar itu mereka masih naruh dana itu di bank gitu. Nah, itu kenapa, Ustaz? Kenapa mereka belum terpancing untuk ke fintech ini? Apa karena masalah risiko atau karena regulasi itu gimana tuh, Ustaz? Ya, saya yang pertama memang resiko itu lebih tinggi ya. Kayak misal begini ya, kalau antum punya uang 2M, Fahmi ya, ditaruh di bank, terus kalau bank syariahnya kolaps, insya Allah uang masih balik, karena LPS yang akan bayarin. Tapi begitu antum naruh uang di fintech, ya, ini mungkin masa resiko ini juga yang menjadi hindrance kenapa orang itu masih belum melirik fintech, ya. Ketika dia menaruh uang 2M di satu project, ya, begitu projectnya itu bubar, begitu projectnya itu nggak perform, hilang uangnya, dan LPS itu nggak masuk ke sana. Nah, itulah kenapa teman-teman ya, fintech itu berkaitan erat dengan crowdfunding, ya. Jadi sebenarnya fintech ini ya, terutama fintech yang sudah peer-to-peer lending yang sudah berizin ya, rata-rata orang ketika masukin uang ke fintech, proyek yang nggak jalan, mereka nggak terlalu gusar. Kenapa? Karena uang yang dimasukin kadang-kadang cuma 500.000, ada yang 200.000, 300.000. Artinya orang yang punya uang kemudian dipenuhi orang lain dengan level yang lebih retail. Jadi naruhnya sedikit-sedikit. Jadi ketika uangnya itu hilang, proyek yang nggak jalan, mereka pun nggak terlalu nggak terlalu worry lah gitu. Ya mungkin sih itu ya lebih gambarannya gitu. Oke, Ustaz. Satu pertanyaan lagi kali ya yang akan kita ini. Terakhir. Dari Nur Hafizah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saat ini ada tren neobank di beberapa penelitian, di mana neobank memiliki karakteristik yang hampir sama dengan fintech. Apabila tren neobank dan fintech ini sangat kuat, bagaimana pendapat Ustadz soal preferensi masyarakat dengan asumsi literasi masyarakat sudah highly rated? Baik, nah ini terkait dengan neobank ini menarik teman-teman ya. Saya melihat ada perbedaan pemahaman teman-teman ya antara neobank yang dipahami oleh orang Indonesia sama neobank yang sudah berjalan di luar negeri. Saya berkesempatan untuk membaca beberapa artikel gitu ya. Nah, kalau neobank di Indonesia untuk sementara ini teman-teman, yaitu masih itu sinonim eratnya adalah bank digital. Jadi bank yang mentransformasikan dirinya dengan digital, ya. Tapi kalau kita lihat ya, neobank di luar negeri ya, itu betul-betul startup fintech, ya.
Jadi mereka itu bukan bank sama sekali. Jadi mereka neobank kalau kita lihat perspektif luar negeri adalah apa? Platform fintech, ya, platform fintech, ya, yang mempunyai service atau yang menawarkan jasa seperti bank. Artinya apa ya? Kalau di Indonesia ini teman-teman ya, toko online yang warna hijau ya, itu ya, kalau warna hijau itu mereka penggunanya udah 130 juta ya. Dan mereka kalau mau kalau di Indonesia sudah masih peraturan neobanknya udah kayak luar negeri, kalau mereka mau buat produk tabungan selesai udah bang. Bank yang beneran sekarang akan selesai. Kenapa? Itu sebetulnya neobank itu bahwa berangkat dari aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan bank sama sekali, tapi mereka menawarkan jasa keuangan. Nah, sekarang kalau sudah ada neobank, preferensinya gimana teman-teman? Nah, kalau kita bicara kita bicara di luar negeri ya. Sekarang ada salah satu platform peer-to-peer, saya lupa peer-to-peer atau ada satu platform peer-to-peer ya, yang tadinya dia menawarkan jasa peer-to-peer aja, kemudian setelah setelah mereka minta ke pemerintah, mereka dibolehkan untuk menawarkan tabungan. Ya. Nah, dalam kasus ini yang tadinya peer-to-peer, kemudian dia bisa buka tabungan ya. Nah, dalam kasus ini preferensi masyarakat ya bisa jadi ya nggak berubah gitu. Kalau nanti suatu saat ini kita ngambil pemahaman neobank luar negeri ya. Kalau suatu saat kayak misal toko online yang hijau ini maju menjadi layanan keuangan ya, dan dia masuk ke neobank ya, bisa jadi sih memang si toko hijau ini akan ngerubah spektrumnya, karena bisa jadi ngapain saya download 3 aplikasi kan gitu, mendingan masuk suatu aplikasi saya bisa peer to peer ya, saya bisa nabung ya. Nah, persepsi masyarakat akan berubah ketika ya platform online non finansial itu masuk menjadi atau masuk menawarkan jasa keuangan. Nah, itu kuncinya sebetulnya. Mungkin begitu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya seru Ustadz ya, kalau diterusin kayak nggak selesai. Mungkin nanti kita bisa sambung lain waktu, kalau misalnya ada kesempatan nanti kita undang lagi insya Allah ya Ustadz share. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nih, mohon maaf ya teman-teman yang sudah bertanya nih, mungkin nanti bisa di chat aja Ustadz Yasir. Kemudian, oke, sepertinya nih waktunya sudah habis. Kita akan tutup dengan closing statement. Jadi alhamdulillah kita sedikit kesimpulan aja ya. Kita udah mengetahui lah lebih dalam, lebih komprehensif tentang apa itu fintech, tentang bagaimana cara kerjanya, ekosistem fintech di Indonesia. Kemudian tadi yang satu yang sangat penting itu ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Yasir di akhir tadi itu ya. Apa kontribusi kita sebagai mahasiswa, university student untuk fintech dan teman-temannya ini. Jadi masih buka kayaknya Ustadz ya kesempatan untuk ini tadi ya, untuk riset itu? Masih. Nanti kita buat ininya, flyernya insya Allah. Nah, itu tuh teman-teman, silakan tuh yang berminat, yang punya passion di bidang ini langsung hubungi Ustadz Yasir, Masya Allah. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk diskusi kita pada kakap sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Ustadz Yasir terutama nih yang sudah memberikan penjelasan kepada kita secara gamblang tentang apa itu fintech. Oke, saya tutup. Saya kembalikan kepada MC ya. Syekh Rijal, apa ada di sini? Baik. Halo. Ya. Terima kasih Bang Fahmi untuk sesi moderator kajian kakap di sore ini. Masya Allah ya teman-teman, kajian kita sungguh menarik sekali. Insya Allah banyak ilmu baru yang kita dapat di kajian sore ini. Dan mungkin kajian kita tidak sebatas nyampe sini, kita bisa direct sama beliau langsung untuk
nanya-nanya seputar fintech atau bisa mau bergabung bareng studi fintech di Taskia nanti. Untuk selanjutnya ada penyerahan sertifikat dari teman-teman Kasih Progres untuk Menarik nih, gimana cara nyerahin ini? untuk Ustadz Yasir. Nah, kalau biasanya kita menyerahkan kan secara langsung ya, tapi ini kita berbentuk digital lah gitu. Ngeri. Digital sertifikat Ustadz gitu. Mungkin untuk teman-teman operator bisa. Masya Allah. Nah ini Ustadz, jazakallah khairan dari teman-teman Progres telah berkenan untuk mengisi kajian di sore ini Ustadz. Semoga nggak kapok dan mau untuk silaturahim di lain kesempatan. Siap, insya Allah. Ayo atau ini Koperasi Digital. Baik. Koperasi Digital. Siap, insya Allah. Iya. Oke, mungkin tibalah kita di akhir penghujung kajian sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf saya sebagai MC, dan untuk teman-teman khususnya teman-teman 19 untuk tidak meninggalkan room dulu karena sebentar lagi ada pengumuman untuk penerimaan rekrutmen pengurus baru Kasih Progres setelah kakap ini, dan untuk teman-teman undangan dipersilakan untuk bisa meninggalkan room. Terakhir dari saya mengucapkan terima kasih Ustadz Yasir. Siap. Untuk ilmunya yang luar biasa. Jazakallah khairan katsira. Amin. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, ini saya boleh izin live ya. Boleh Ustaz. Nanti di kelas kita sambung lagi Ustaz. Ya, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya ini untuk yang teman-teman undangan diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom, dan insya Allah untuk next session saya alihkan untuk Asfa untuk memandu. Asfa? Ya sudah. Okay. Ya. Sudah terdengar suara Asfa? Terdengar. Ini saya live ya. Enak gitu gimana? Bapak Ustaz. Kak. Gimana gitu? Halo Kak Ija, dadah Kak Ija.